Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali kita kembali boleh memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya ingat waktu saya masih bekerja dahulu. Ketika saya bekerja dahulu, kami di training dan kemudian ada satu yang harus kami lakukan setiap kali kalau ketemu seorang calon pembeli. Yaitu adalah sebuah pertanyaan yang sederhana, tetapi pertanyaan yang sangat powerful. Dikatakan kalau kita berjumpa dan ketemu dengan seorang calon pembeli, kita harus bertanya di dalam wawancara kita tersebut sebuah pertanyaan yang mengatakan begini. Pak, Bapak ini kok bisa sukses sih? Apa rahasianya? Kelihatannya sebuah pertanyaan yang sederhana Bapak Ibu. Tetapi dengan kita bertanya seperti itu, maka orang itu akan senang untuk menjawab. Pengusaha sukses biasanya kesepian. Tidak ada yang bertanya, kenapa dan bagaimana Bapak sukses? Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, ngomong-ngomong Pak, gimana sih kok Bapak bisa sukses? Boleh saya tahu Pak? Biasanya dia bisa bicara panjang lebar Bapak Ibu. Dan jadilah pendengar yang setia. Dan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan. Seringkali dengan dia bertanya panjang, dengan dia menjawab panjang lebar semua itu, sampai dia lupa waktu, kadang-kadang bisa setengah jam, bisa lebih. Lalu kemudian dia akan menjadi lebih dekat dengan kita. Suasana akan jadi cair sekali. Lalu kemudian dia akan berkata, coba kamu itu kesini ngapain sih? Disitulah kita punya kesempatan bercerita mengenai produk-produk yang kita mau dia beli Bapak Ibu. Tetapi di dalam kita bertanya, Pak atau Ibu, gimana sih kok Ibu bisa sukses? Sebenarnya kita sedang melatih diri kita. Nomor satu, belajar dari orang lain. Betul tidak Bapak Ibu? Kita sedang belajar dari orang lain bagaimana dia sukses. Dengan sering kita jumpa dengan seorang calon pembeli, yang mana kita selalu bertanya pertanyaan yang sama seperti ini, kita pun melatih diri untuk menjadi seorang yang menganalisa orang lain. Menganalisa bagaimana orang itu sukses. Dari orang yang tidak punya apa-apa, bagaimana kemudian dia bisa punya pabrik. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang punya pabrik tekstil, pabrik batik terkenal di Solo. Lalu saya bertanya kepada dia, Bapak kok bisa sukses seperti ini? Wah, ceritanya panjang. Saya dahulu itu Han, manggilnya begitu. Saya dahulu itu Han, saya itu jualan batik itu di THR di emperan. Yang kalau hujan turun kita kehujanan langsung kita bungkus dengan sarung. Lalu saya dan kakak saya naik sepeda. Sepeda dayung, bukan sepeda motor. Wah, dia cerita panjang lebar bagaimana kemudian sampai akhirnya dia bisa mempunyai sebuah pabrik. Dan dia hidup menjadi orang yang sukses dan kaya. Kemampuan kita di dalam bertanya lalu menganalisa Bapak Ibu. Bagaimana seseorang berhasil, atau bagaimana seseorang keluar dari persoalan, atau bagaimana seseorang itu menjadi tambah hari tambah baik. Kemampuan menganalisa itu harus ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita dapatkan itu zaman sekarang di media sosial Bapak Ibu. Kita baca bagaimana si A menjadi sukses. Kita baca bagaimana si B menjadi sukses. Kita membaca mengenai orang kaya yang ada di Hong Kong. Kita bisa mungkin baca orang kaya yang ada di China. Kita bisa baca pengalaman hidup orang kaya yang ada di Amerika dan lain sebagainya. Berusaha belajar mengamati, menganalisa. Karena kemampuan menganalisa ini sangat penting untuk hidup kita sendiri. Berapa banyak saudara di dalam hidup, kalau kita bilang kita tidak punya masalah, saya yakin tidak ada yang tidak akan angkat tangan. Semua kita punya masalah, kita akan mau angkat tangan. Saya punya masalah Pak, saya butuh pertolongan Pak, saya butuh jalan keluar Pak. Setiap kita itu pasti mengalami persoalan. Bahkan kalau saudara lihat,
kadang-kadang kita bukan hanya butuh sebuah pertolongan, kita butuh yang namanya mujizat. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak kita butuh mujizat? Coba lihat tangan. Yang jujur biasanya dapat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita butuh mujizat. Saya pun butuh mujizat. Jangankan jemaat, saya pun sebagai hamba Tuhan butuh mujizat Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang mujizat itu menjadi sebuah misteri buat kita. Kenapa orang lain dapat, saya tidak dapat? Kenapa orang lain alami, saya tidak alami? Kenapa sih kok dia terus-menerus bisa mengalami mujizat? Saya 10 tahun belum pernah alami mujizat. Apa salah saya? Di mana masalah saya? Bapak Ibu, kalau kita punya kemampuan menganalisa, kita bisa menganalisa juga sedikit-sedikit kecil-kecilan mengenai mujizat. Nah, hari ini saya ingin membawa kita bersama-sama menikmati firman Tuhan dengan satu tema, How does a miracle happen? Bagaimana mujizat itu terjadi? Kita sering baca di dalam Alkitab kejadian orang-orang alami mujizat. Si A alami mujizat, si B alami mujizat, si C alami mujizat. Begitu banyak orang alami mujizat. Nah, yang perlu kita juga pelajari, analisa, gimana sih ceritanya orang bisa menerima mujizat. Nah, kalau kita mengerti bagaimana mujizat bisa terjadi, bagaimana Allah mau memberikan mujizat, lalu kalau kita punya kriteria-kriteria itu Bapak Ibu, kita pun bisa mengalami mujizat-mujizat dalam hidup. Amin. Oleh sebab itu buka hati saudara, pikiran saudara, untuk kita belajar bersama-sama melihat dalam beberapa bagian firman Tuhan, bagaimana mujizat terjadi, apa yang ada di dalamnya, faktor pendukung apa yang ada, yang membuat seseorang mengalami mujizat. Marilah kita melihat bersama-sama. Yang pertama yaitu bahwa mujizat terjadi untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Segala mujizat sebenarnya terjadi, ujung-ujungnya harus membawa kemuliaan bagi Allah. Saya ingin membawa kita melihat Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, yang bercerita mengenai seorang yang lahir buta, lalu mengalami mujizat, dan dia boleh sembuh. Saya bacakan ayatnya. Waktu Yesus sedang lewat, Yohanes 9 ayat 1 sampai 7, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Perhatikan jawab Yesus. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya apa? Sudah melek. Nah Bapak Ibu, di dalam kisah yang kita baca ini terjadi mujizat. Orang yang lahirnya buta bisa melek. Belum ada satu dukun, belum ada satu paranormal, belum ada satu orang hebat di dunia ini yang bisa menyembuhkan orang buta dari lahir, Bapak Ibu. Yang lahir sudah buta. Tidak ada kecuali Yesus. Di dalam ayat-ayat ini
lalu kita mempelajari bahwa Allah itu memakai suatu kondisi atau masalah untuk menyatakan kuasanya. Kita senang melihat bahwa ternyata kuasa Allah bekerja di dalam orang ini luar biasa. Kita juga belajar bahwa Allah memakai suatu kondisi atau masalah untuk menyatakan kebesarannya. Jadi murid-murid itu gampang sekali Bapak Ibu menghakimi. Yesus lihat orang buta dari lahir, murid-muridnya nyeletuk. Tuhan, dosa siapa nih? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Oh, ini seringkali juga terjadi dalam hidup kita loh Bapak Ibu. Kita lihat orang yang sama sekali, mungkin katakan sama sekali melarat dalam hidup. Lalu kita itu kemudian tanya, dosa opo sampai melarat gini? Kita mungkin lihat orang yang sakit menderita luar biasa, bisa muncul terbesit dalam pikiran kita, dosa apa orang ini? Tapi disitulah Yesus memberikan sesuatu jawaban yang indah. Tidak selalu orang menderita, tidak selalu orang mengalami masalah, tidak selalu orang mengalami cacat, itu berdosa. Jadi itu mengajarkan kepada kita, jangan cepat-cepat menghakimi orang. Amin Bapak Ibu. Jangan jadi orang cepat-cepat menghakimi orang. Kayak gini, pasti dosa. Kalau enggak dosa enggak mungkin. Masa habis suaminya sakit masuk rumah sakit, istrinya masuk rumah sakit. Habis itu giliran anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat masuk rumah sakit. Habis itu Bu Rene masuk rumah sakit, supirnya masuk rumah sakit, kembali lagi papanya masuk rumah sakit. Istrinya masuk rumah sakit, anaknya. Lalu kita dengan gampang berpikir, dosa apa orang ini? Ada yang mengalami penderitaan, ada orang-orang yang mengalami masalah, tapi sebenarnya tidak ada dosa besar dalam hidup. Itu sebabnya kita bersyukur ada kisah ini untuk kita pelajari. Allah pakai suatu kondisi masalah untuk menyatakan dia itu hidup. Bukan hanya kuasanya besar, bukan hanya untuk menyatakan kebesarannya, tapi untuk menyatakan bahwa hey, aku hidup. Apa yang manusia tidak bisa lakukan, aku bisa melakukannya. Jadi di dalam hal ini Bapak Ibu, kita mau lihat kata kunci kenapa terjadi mujizat ini. Nomor satu adalah hidup yang bersih. Yesus mendeklarasikan orang ini tidak punya dosa-dosa yang besar yang mengakibatkan dia lahirnya buta. Demikian pula orang tuanya tidak. Yesus dengan tegas mengatakan semua ini terjadi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ini indah. Kata kuncinya kalau kita mau alami hidup dengan mujizat, bersih. Hidup bersih. Orang yang hidup bersih masuk kategori bisa terima mujizat. Masalah yang tidak terjadi karena dosa. Mengalami masalah tapi tidak terjadi karena ada kesalahan. Baik dirinya atau mungkin dalam rumah tangganya. Orang ini punya kesempatan menikmati sebuah mujizat. Ketika diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak mungkin, maka kita punya kesempatan untuk mendapatkan mujizat. Karena mujizat itu Bapak Ibu hanya hadir pada situasi yang tidak memungkinkan secara manusiawi. Secara hukum alam tidak memungkinkan, maka di situ mujizat terjadi. Jadi kalau ada Bapak Ibu di tempat ini yang berkata begini, kayaknya saya wis ndak mungkin. Ini wis ndak mungkin tertolong. Itu berarti Anda sebenarnya sudah dekat mujizat loh.
Karena mujizat itu hanya hadir pada waktu situasi yang tidak memungkinkan. Kalau masih ada jalan manusia, masih ada jalan yang kita bisa cari dalam dunia ini, mungkin mujizat tidak terjadi. Karena mujizat itu hanya merupakan sebuah intervensi kuasa Allah. Pada saat apa-apa yang ada di dalam dunia ini kelihatannya sudah tidak memungkinkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami masalah, lalu sampai kepada jalan buntu, maju kena, mundur kena, ke kiri kena, ke belakang, ke kanan kena, wah kayaknya nggak ada jalan keluar Tuhan. Saya udah mikir nggak bisa ini Tuhan. Berarti Anda sebenarnya sudah dekat dengan mujizat. Harus mulai buka hati untuk bisa kemudian berdoa dan percaya kepada Allah supaya mujizat terjadi. Kita harus belajar kemudian menyerah pada waktu Tuhan. Bapak Ibu pikir baik-baik. Orang ini lahir buta. Bukan pada bulan ke-6 dia sembuh. Bukan pada umur 5 dia sembuh. Bukan waktu umur 15 dia sembuh. Tapi dikatakan ketika dia sudah dewasa, orang tuanya bilang, dia sudah dewasa, tanya aja kepada dia bagaimana dia sembuh. Dia sudah dewasa. Berarti orang ini betul-betul luar biasa. Luar biasa, mengalami persoalan itu tidak setahun, tidak 2 tahun Bapak Ibu. Tapi dia mengalami cukup panjang dan dia terbuka kepada Allah. Lalu dia bersedia menjadi kesaksian bagi kemuliaan Allah. Dia bicara dan berani bicara dengan orang Farisi. Dia berani menerangkan siapa yang menyembuhkan. Orang ini menjadi sangat berani setelah menerima akan mujizat itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kadang-kadang kita harus memahami satu hal. Dalam situasi normal tidak akan pernah terjadi mujizat. Mujizat hanya terjadi pada waktu dan situasi dalam kategori mustahil. Tidak mungkin itu mujizat akan terjadi. Albatros itu adalah burung elang laut Bapak Ibu. Kalau sayapnya itu dibuka, diukur itu kira-kira bisa mencapai 45 cm. Burung elang laut itu adalah satu jenis burung yang bisa terbang dan sering dan suka terbangnya di laut dan bisa terbang 18 bulan. Ini burung yang sangat spesial. Kalau mau mendaratnya itu heboh deh. Dia lihat ikan, dia lihat apa, dia mendaratnya itu tergopoh-gopoh. Mendaratnya tidak pernah bagus. Ambil makanan, ikan dan lain sebagainya, bawa lari, cari tempat makan, kembali lagi ke daerah laut, terbang lagi di laut. Tahukah Bapak Ibu satu hal yang spesial mengenai burung elang laut atau albatros ini? Yaitu bahwa burung ini sangat suka dengan yang namanya badai. Saudara suka badai atau tidak? Burung ini paling suka kalau ada badai. Begitu ada badai, dia akan bisa terbang lebih tinggi, terbang lebih jauh, terbang lebih lama. Dan dia menikmati itu. Badai tidak selalu buruk. Kadang-kadang Tuhan Yesus bawa saudara alami badai. Dalam rumah tangga. Kadang-kadang alami badai di dalam bisnis kita. Kadang-kadang badai di dalam ekonomi kita. Di dalam kesehatan kita. Relationship kita. Badai di dalam studi kita. Badai di dalam perusahaan kita. Tapi ingat satu hal. Orang yang akan menerima mujizat adalah orang yang berani menghadapi badai. Dan berani mengandalkan Allah.
Di dalam hal ini kita melihat mujizat itu kalau terjadi bukan untuk kemuliaan kita, selalu untuk kemuliaan Allah. Pastikan kalau saudara mengalami mujizat, jangan diam, tapi berani bersaksi bagi Allah. Mujizat di dalam situasi yang satu ini, terjadi mujizat bukan karena ada dosa, tapi memang Allah pilih orang ini mengalami diproses begitu lama di dalam penderitaannya, lalu dia mengalami mujizat untuk kemuliaan Allah. Mungkin engkau alami dalam hidup, saya ini loh nggak salah apa-apa. Apa sih salah saya sehingga saya alami ini, alami itu dalam hidup? Tuhan kalau mau bicara juga mungkin bisa. Nah, memang engkau nggak salah apa-apa. Engkau alami itu bukan karena kesalahan. Engkau alami ini bukan juga karena ada dosa dan lain sebagainya. Tapi karena aku ingin menyatakan mujizat lewat hidupmu. Yang kita bisa lakukan adalah berserah. Yang kita bisa lakukan adalah percaya Allah yang baik itu pasti pada waktunya menyatakan kemuliaan itu di dalam hidup ini. Bersabar kalau engkau sedang mengalami badai, karena badai pasti berlalu. Ingat terus lagunya. Yang kedua kita mau lihat bersama-sama. Mujizat itu terjadi di mana ada iman yang kuat. Strong belief. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26. Kita belajar menganalisa bagaimana mujizat terjadi supaya pada waktu kita membutuhkan, mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Mujizat yang kedua kita pelajari bersama-sama. Mujizat ini terjadi sungguh luar biasa. Kondisinya apa? Kondisinya dikatakan seorang kepala rumah ibadat, anak perempuannya meninggal. Sudah meninggal. Bukan belum, sudah meninggal. Lalu dia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, datanglah letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ini kalau bukan iman apa? Yang biasa terjadi pada kehidupan manusia adalah begini. Tuhan, anakku sudah meninggal. Tolong pimpin upacara penguburan. Kan gitu. Kalau ini lain.
tolong datang, tumpang tangan, maka ia akan hidup. Kalau ini bukan iman apa Bapak Ibu? Ini orang imannya luar biasa. Nah, oleh karena iman yang begitu besar, Yesus bangun dan berjalan ke rumah orang itu. Di tengah jalan ada intervensi. Sedang rombongan berjalan, ada wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ini juga imannya luar biasa. Dia punya satu keyakinan. Pokoknya kalau aku bisa menjamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Sungguhan disentuh dan dia sembuh. Yesus merasa, siapa yang menjamah aku? Murid-murid aja nggak punya iman seperti ini. Murid-muridnya bilang, loh ya Tuhan, yang senggolan sama kita ya banyak toh. Semua orang jalan rame-rame begini kan bisa saling bersenggolan satu dengan yang lain. Yesus bilang, ini lain. Karena ada kuasa keluar dari aku. Ada orang dekat Yesus, kuasanya nggak keluar. Ada orang dekat Yesus, kuasanya mengalir. Saudara dekat Yesus, mengalir tidak kuasanya. Kenapa murid-murid dekat Yesus kuasanya tidak mengalir? Kenapa wanita yang mengalami pendarahan dekat Yesus tidak pernah dekat? Dia dekat Yesus, dia sentuh Yesus. Jumbainya. Zaman dahulu kan orang pakai jumbai, orang Yahudi punya ini semacam tali-tali di pinggir. Kalau saudara pergi Israel akan lihat itu. Yang dipegang itu keluar kuasanya. Jadi ini sebenarnya mengajarkan kepada kita. Dekat dengan Yesus tapi kalau tidak punya iman sama aja. Tidak pernah dekat dengan Yesus tapi punya iman, hasilnya berbeda. Ini sesuatu yang indah. Dua orang ini, kepala rumah ibadat dan wanita yang mengalami pendarahan. Sangat percaya Yesus sanggup mampu melakukan mujizat. Sangat percaya. Kadang-kadang heran orang Kristen tidak percaya mujizat. Itu saya katakan manusia paling rugi di dalam hidup kalau tidak percaya mujizat. Kalau Yesus berkata, aku sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu juga artinya kuasanya. Itu juga bicara mengenai kasihnya. Itu juga bicara kemampuannya tetap sama. Saudara jangan pikir Yesus hanya bikin mujizat dahulu. Kalau saudara jadi orang Kristen dan engkau percaya Yesus sanggup bikin mujizat sekarang, engkau bisa terima itu mujizatnya. Dua orang dalam kisah ini sangat percaya Yesus berkuasa. Datang Yesus, anakku mati. Sama dia akan sembuh. Ini sesuatu yang indah. Mereka percaya dan sangat percaya Yesus mengasihi. Tidak mungkin sosok seperti Yesus tidak hidup dan tidak punya kasih. Kata kunci di dalam ayat-ayat ini adalah percaya yang penuh. Strong belief. Kadang-kadang kita itu percaya tapi enggak penuh. Kita percaya mujizat tapi percayanya masih direm-rem. Gas Bapak Ibu. Percayanya digas. Percayanya harus orang Surabaya bilang pol-polan. Habis-habisan. Percaya. Dan kalau saudara melihat dua orang ini, baik kepala rumah ibadat dan juga wanita yang mengalami pendarahan, perhatikan baik-baik, analisa baik-baik. Mereka itu fokus pada Yesus, bukan pada masalah. Tidak dia fokus pada anaknya yang sudah mati.
Tapi fokus pada Yesus. Biar mati kalau Yesus datang tumpang tangan, hidup kok. Itu. Ini kan fokusnya luar biasa. Banyak kita tidak mengalami pertolongan karena kita fokusnya masalah. Ya kalau kayak begini mana Tuhan bisa. Seringkali bisa begitu kita. Wanita ini tidak fokus pada sakit pendarahan 12 tahunnya. Dia bilang asal aku bisa jamah dia, aku sembuh. Makanya ngotot bagaimana masuk di dalam barikade murid-muridnya. Menerobos masuk sampai ketemu Yesus dan jamah dia. Karena fokusnya Yesus. Kadang-kadang kita tidak terima mujizat kalau kita fokusnya itu adalah masalah. Sementara Alkitab mengajarkan kalau mau mujizat fokusnya pada Yesus, bukan pada masalah. Kita lebih hati kita kepada masalah daripada kepada Kristus. Kita harus belajar percaya Yesus lebih daripada masalah. Ini. Tidak ada masalah yang Yesus tidak bisa selesaikan. Ini kita harus tanam dalam hati. Dan juga Bapak Ibu, kenapa di dalam perikop ini, dua orang ini, yang maaf ya, bukan murid, tapi alami mujizat. Mereka ini bukan termasuk orang-orang yang tiap hari kumpul dengan Yesus. Yesus kemana mereka ikut, Yesus makan mereka ikut, Yesus istirahat mereka ikut, Yesus berkhotbah mereka. Tidak tiap hari mereka itu berjalan bersama Yesus. Tapi heran, yang jarang-jarang begini kok justru yang alami mujizat. Saudara tahu kenapa? Karena di dalam hati mereka ada satu kerinduan yang sangat besar untuk alami mujizat. Itu masalahnya. Strong desire to receive miracle. Ini yang ada. Makanya sampai dibilang, ayo Yesus datang ke rumahku. Asal kau tumpang tangan dia pasti hidup. Strong desire. Kita itu kadang-kadang minta mujizat itu minta. But I'm sorry, just lambe. Hanya mulut, hati enggak. Pikiran kurang. Kadang-kadang mulut minta mujizat, pikiran bimbang. Hati bimbang. Kalau dua orang ini kondisinya beda. Minta betul-betul karena rindu betul-betul. Alami mujizat. Dua-dua dapat. Yang satu diplanningkan dapat. Yesus jalan. Minta mujizat Yesus jalan. Yang satu nyerobot dari tengah jalan. Dapat juga Bapak Ibu. Karena dua-dua ini punya kerinduan besar untuk alami mujizat. Yesus itu harusnya bisa menolak. Kamu gak sembuh. Kenapa? Tidak dalam penjadwalan saya. Jadwal saya menyembuhkan anak daripada kepala rumah ibadat itu. Menghidupkan dia yang mati. Tapi Yesus, saudara lihat. Wanita ini serobot di tengah jalan. Karena dia punya satu kerinduan besar mengalami mujizat. Ini yang kita harus tumbuhkan dalam hidup. Kita angkat tangan minta mujizat. Tapi kadang-kadang hati kita, sungguhankah Tuhan itu tahu? Bisakah dia? Apa enggak terlambat sih Tuhan itu? Bisa. Makanya kita harus hati-hati dalam hal ini. Minggu lalu saya tidak ada di Surabaya, saya ada di Bali. Jemaat HFC menikah di Bali. Saya diundang ke Bali melakukan pemberkatan nikahnya hari Sabtu. Nah, saudara tahu, masuk di koran, media sosial, juga di televisi, airport ditutup, Bali. Saya juga bingung, kadang buka, kadang tutup, kadang buka lagi, kadang tutup. Sedangkan pemberkatan hari Sabtu. Hari Kamis saya BBM kepada orang tuanya. Saya bilang, Bu, bagaimana ini? Perjalanan ke Bali. Dia bilang, Pak Hani saya telepon ya, malam-malam itu, 10:30 malam. Saya sudah siap nih.
Hari Kamis kalau diperintahkan naik mobil, ya saya naik mobil. Tiket pesawat sudah siap. Lalu dia telepon saya. Dengan tertawa-tertawa dia bilang, Pak Hani gak apa-apa, berangkat Sabtu saja. Yakin ya Bu? Pak Hani, ayo beriman. Kaget saya malam itu. Kayak saya itu mendapat sebuah teguran saudara. Waduh, ini ternyata jemaat saya lebih punya iman dari saya ini. Saya itu merasa tanggung jawab. Jangan sampai tidak terjadi pemberkatan nikah ini, pendetanya tidak datang. Jangan sampai. Makanya saya sudah berpikir, saya harus beritahu mereka dan tanya mereka bagaimana. Kalau mereka ragu-ragu dan berkata, Pak Hani, boleh nggak saya minta Pak Hani naik mobil aja? Ya saya naik mobil. Jumat berangkat, Jumat malam sampai. Sabtu pemberkatan beres. Tapi kalau sudah Sabtu, lalu kemudian sudah sampai di airport, lalu kemudian dikatakan tutup, itu naik apa saja nggak bisa, kecuali gendongan pada malaikat. Jadi saya itu Kamis memberanikan diri tanya, mau bagaimana? Tapi jawabannya menyegarkan, Pak Hani beriman dong. Iya, baik Bu, baik. Udah gak apa-apa, Sabtu pasti berangkat. Amin. Jumat itu masih masalah. Tapi Sabtu beres. Saya terbang sampai ke sana. Pemberkatan nikah sore hari 4:30. Semua berjalan sangat baik sekali. Saya bilang Tuhan, puji Tuhan. Allah itu luar biasa. Iman Bapak Ibu. Karena itu sudah buka tutup airportnya. 2 hari sebelum itu ada pemberkatan nikah juga di Bali dari orang Surabaya. Tutup airportnya. Yang hadir 25%. Bayangin. Siapa yang makan makanan itu semua? Siapa yang hadir? Hanya 25%. Kasihan mempelainya. Itu sebabnya buat saya ke Bali minggu lalu itu betul-betul. Doa terus saya, bukan tidak beriman, saya beriman. Cuma kan ini acara besar Bapak Ibu. Saya tidak mau disalahkan. Makanya saya BBM malam-malam kepadanya. Gak taunya dijawab, beriman dong Pak Hani. Aduh malu aku, iya Bu. Iman Bapak Ibu, strong belief, iman yang kuat, itu akan menggerakkan Yesus. Kepala rumah ibadat itu punya iman yang kuat, sampai Yesus bangun berjalan ke rumahnya. Tengah jalan terjadi intervensi iman yang lain, wanita itu sembuh. Iman Bapak Ibu. Kalau mau mujizat apa? Iman. Iman yang kuat. Kuat. Berikut kita lihat bersama-sama yang ketiga. Mujizat terjadi karena ada belas kasihan Kristus. Mujizat terjadi karena belas kasihan. Belas kasihan Kristus. Kalau saudara membaca di Injil akan banyak menjumpai Yesus melakukan mujizat karena berbelas kasihan. Dikatakan maka masgullah hati Yesus, maka dia lakukan mujizat. Maka berbelas kasihanlah Yesus, maka dia lakukan sebuah mujizat. Kita tahu ayat-ayat ini dan kita mau pelajari kenapa bisa begitu. Apa yang membuat kemudian Yesus berbelas kasihan? Kita ambil selangkah mundur. Apa faktor-faktor yang buat Yesus melakukan mujizat? Mari baca ayat-ayatnya di dalam Matius 14. Ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-27.
Cerita mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Kristen sejati pasti sudah dengar minimal 3 kali khotbah yang seperti ini. Yesus kasih makan dari berbagai hamba Tuhan. Saya pun sudah khotbah ayat ini beberapa kali dalam perjalanan sebagai gembala. Tapi mari kita baca ayat-ayat ini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan dirinya dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Berapa banyak? 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai di situ pembacaan kita. Nah Bapak Ibu, di dalam kita mau belajar mujizat yang ketiga. Kenapa itu terjadi? Jelas jawabnya adalah karena Yesus berbelas kasihan. Jadi kalau saudara itu mau mujizat, do something yang membuat Allah kemudian berbelas kasihan di dalam hidup Anda. Kristus itu membaca hati manusia. Dia tahu orang-orang ini datang dari kota-kota yang lain. Bayangkan Yesus naik perahu ke seberang. Ini orang-orang banyak tahu mereka itu ambil jalan darat. Jumpai Yesus di seberang sana. Wow. Dari situlah Yesus melihat orang-orang ini datang mencari Yesus. Bukan cari berkat nih. Banyak kali justru kita gagal dapat mujizat karena yang kita cari mujizatnya bukan Yesusnya. Orang-orang ini cari Yesus. Orang-orang ini haus akan kebenaran. Yesus khotbah, Yesus mengajar dari pagi sampai matahari terbenam. Bahkan di sisi yang ayat-ayat yang lain mengatakan sampai berhari-hari. Dengarin Yesus bicara mengenai kebenaran. Orang-orang ini berkorban. Gak kerja, tinggalkan rumahnya supaya bisa fellowship dengan Yesus. Ini loh yang membuat Yesus kemudian berbelas kasihan pada mereka. Kasihan. Ini orang-orang luar biasa. Cari aku. Sehingga Yesus kemudian menyembuhkan orang-orang yang sakit waktu itu. Kristus itu membaca situasi. Beban berat yang mereka pikul. Uang pas-pasan, tahu Yesus. Yesus itu tahu isi dompet saudara. Ada isinya sama nggak ada isinya, dia tahu. Pura-pura ada, dia tahu. Sungguh-sungguh ada, dia tahu. Yesus itu tahu. Beban yang dipikul mereka. Yesus tahu mereka lapar. Enak jadi murid-murid.
Yesus suruh mereka pulang. Biar jajan-jajan sendiri di sana. Yesus bilang, kamu harus kasih mereka makan. Karena Yesus tahu tidak ada supermarket. Tidak ada toko yang buka. Yesus bilang, engkau yang harus kasih makan. Nggak bisa. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Please, mikir dong Yesus. Yesus bilang bawa sini. Yesus berdoa mengucap syukur. Lalu dibagikan lebih 12 bakul. Hebat. Yesus tahu kebutuhan yang mereka alami. Tahu. Ketidakberdayaan yang mereka alami, Yesus tahu. Mereka cari Yesus, dengarin Yesus bicara, menyampaikan firman Allah. Padahal gak punya persiapan makan juga. Tidak bawa uang juga. Mereka juga tahu bahwa setelah Yesus selesai, tidak ada toko buka, tidak ada supermarket. Dan mereka tidak peduli. Itu yang bikin Yesus berbelas kasihan. Kasihan. Oleh sebab itu, disinilah kita belajar. Kata kunci dalam semua ini. Harus hidup cari Yesus. Bukan cari berkatnya. Amin. Saudara datang ke dalam gereja cari berkat atau cari Yesus. Yesus tahu. Yang tidak tahu itu gembala. Karena saya tidak bisa baca hati saudara. Kalau Yesus dia bisa baca hati saudara. Engkau memuji Tuhan itu karena sungguh-sungguh memuji atau engkau menyanyi untuk supaya terima berkat. Yesus tahu. Do something. Sampai Yesus itu berbelas kasihan kepada kita. Haus rohani. Itu kata kuncinya. Banyak orang mau mujizatnya saja. Tidak mau rohaninya diurus. Tidak mau makanan rohaninya. Orang-orang ini bukan dengar firman 45 menit Bapak Ibu. Orang-orang ini dengarkan firman Yesus berhari-hari. Tanpa bawa bekal apa-apa. Selesai pun tidak ada teh, kopi dan roti. Apalagi super mie. Tapi mereka tidak peduli. Ini yang buat Yesus. Jangan suruh mereka pulang, kasih makan. Aku tidak mau mereka jatuh di jalan karena kelaparan. Yesus berbelas kasihan. Yesus hanya berbelas kasihan kalau saudara dalam hidup murni cari Yesus. Cari kebenaran sungguh-sungguh. Maka Yesus akan berbelas kasihan. Saya sungguh-sungguh berdoa minggu lalu. Supaya bisa terbang ke Bali. Dan tidak ada masalah di Bali. Sungguh-sungguh berdoa. Karena harus memberkati. Jadi saya berdoa terus sama Ibu Agnes. Sudah mulai dari hari-hari sebelumnya. Begitu dengar ada asap, begitu dengar meletus, begitu dengar mulai ada penutupan airport. Itu sudah saya doa terus. Kemudian Bapak Ibu, setelah pemberkatan selesai, hari Minggu saya menyusul Ibu Agnes ke Jakarta. Terbang dari Bali, saya terbang ke Jakarta. Ibu Agnes pelayanan. Terbang saya ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, dapat kabar, Bali tutup lagi. Saya bilang, Tuhan, ini mujizat. Bagaimana kalau saya tertahan? Selesai pemberkatan, sudah siap pulang, tutup. Wah, mau kemana? Mana enak di Bali tanpa istri? Tapi Tuhan itu baik. Jujur kepada Bapak Ibu. Saya sungguh mengalami ini sebagai mujizat. Bisa terbang sampai ke Jakarta dan sampai di Jakarta. Makan siang di sana. Itu berita.
airport tutup. Lalu saya bilang, wah saya nggak doa loh. Loh saya nggak doa. Saya hanya doa untuk masuk ke Bali, saya tidak doa untuk keluar dari Bali. Artinya saya tidak berdoa supaya airport jangan ada masalah waktu saya keluar. Saya betul-betul tidak berdoa. Tapi Tuhan berbelas kasihan pada saya. Karena dia tahu belahan hatiku di Jakarta. Do something. Sampai Allah itu berbelas kasihan kepada kita. Bukan dengan kesombongan. Tapi justru kita merendahkan hati, hidup dan diri. Sampai Allah memberikan mujizat. Saya sungguh bersyukur. Alami itu sebagai mujizat. Tidak saya doakan. Begitu mendarat ngalami. Baru saya sadar. Saya memang tidak pernah mendoakan. Keluar dari Denpasar Jakarta. Tidak pernah didoakan. Supaya airport jangan tertutup dan lain sebagainya. Dan itu mujizat. Allah berbelas kasihan pada saya. Mari dalam hidup ini. Kalau lagi butuh mujizat. Jangan bikin Allah itu sebel sama saudara. Nggak turun mujizatnya. Jangan bikin Allah itu marah dengan saudara. Jangan ganggu perasaan Allah. Sampai Allah menahan mujizat dari hidup saudara. Tapi kita harus do something. Sampai Tuhan itu bilang kasihan. Kasihan kalau nggak dikasih mujizat. Hani ini kasihan. Kalau aku nggak kirim mujizat. Dia akan berenang dari Denpasar sampai Jakarta. Kasihan. Kasihan. Tuhan kasih mujizat. Jangan ada yang ganggu penerbangan anakku itu. Dan saya anggap itu sebuah mujizat yang luar biasa. Hari ini kita belajar tiga situasi bagaimana mujizat terjadi. Mujizat terjadi selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tidak pernah untuk kesombongan manusia. Itu selalu harus mendatang kemuliaan bagi Allah. Kita harus hidup bersih supaya terima mujizat. Yang kedua kita belajar mujizat terjadi di mana ada iman yang kuat. Bukan ragu-ragu yang kuat. Bukan kecemasan yang kuat. Iman yang kuat. Maka kita akan alami mujizat. Dan yang ketiga kita melihat mujizat terjadi karena belas kasihan. Jangan datang itu nuntut. Tuhan aku minta mujizat. Kan aku udah bayar perpuluhan. Aku kan melayani. Semualah tuntutin pada Tuhan. Aku lakukan ini. Karena aku layak pantas dapat mujizat. Tuhan bilang, enyahlah engkau nanti. Tapi lebih baik kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong Tuhan, hancur aku Tuhan. Hancur aku Tuhan. Tuhan berbelas kasihan. Itu yang mendatangkan mujizat. Ini bagian pertama. Minggu depan saya khotbah bagian keduanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.